Selamat pagi, perkenalkan nama saya Natalia Jojor Marito Sialagan, NPM 18140023, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, semester 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak korupsi dan wewenang penegak hukum. Yang pertama, A. Kedudukan KPK dan Kejaksaan dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat 1 menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewewenang lain berdasarkan undang-undang. Wewenang di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, dalam bidang ketertiban dan ketentraman, serta diserai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Adanya ketentuan yang mengatur kegiatan penindakan oleh KPK menekankan tetap pentingnya aktivitas represif dalam konteks perlawanan terhadap korupsi serta nasional. Kiprah KPK dalam upayanya memberantaskan korupsi hingga saat ini diakui belum banyak yang dapat dilakukan. Selanjutnya, B. Penyelesaian terhadap tindak pidana korupsi, pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi identik dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Istilah penegakan hukum terdiri dari kata penegakan dan hukum. Penegakan berasal dari kata penegak yang dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah yang mendirikan atau menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya kebijakan formulasi, yudikasi, dan eksekusi. Sebelumnya adanya KPK, masyarakat bingung tentang institusi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan pidana korupsi, di mana saat itu terjadi dualisme kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan. Hal ini berdasarkan ketentuan KUHP, Pasal 109 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ayat 1. Pemberitahuan tersebut dilakukan agar penuntut KPK dapat melakukan perkembangan penyelidikan dari kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelidik KPK. Selanjutnya, eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di dalam pemberantasan korupsi saat ini, suatu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK adalah bahwa rumusan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya penafsiran lain selain yang diterumuskan dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan maupun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
KPK sendiri dibentuk dengan latar belakang bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan hingga sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Lembaga yang menandatangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selanjutnya, hubungan dan kewenangan KPK dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi. Pembentukan KPK dan Pengadilan Khusus Korupsi dalam pelaksanaannya tidak semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan karena dalam praktek baik yang sudah terjadi atau baru diprediksi akan terjadi. Ternyata pelaksanaan kerja KPK dan terbentuknya Pengadilan Khusus Korupsi terbentuk banyak kendala. Kendala tersebut antara lain KUHP mengatur bahwa proses penyelidikan dan penuntutan merupakan tugas kejaksaan. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur bahwa KPK berwenang juga mengambil alih penyelidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan. Selanjutnya, 1. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Namun, KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. Misalnya, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pimpinan KPK yang terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil ketua, yang semuanya merangkap sebagai anggota, dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. KPK juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan yudikatif, setidaknya untuk jangka waktu hingga 2 tahun ke depan karena Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutuskan tindak pidana korupsi yang menuntutnya diajukan oleh KPK. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana juga kejaksaan. Di sisi lain, kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai eksekutor terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Dilihat dari hal tersebut, maka KPK dengan kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi baik dalam penanganan perkara korupsi maupun dalam hal eksekusi terhadap perkara dan tangani oleh KPK. Dan yang terakhir, pihak KPK dapat melaksanakan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dalam menjalin koordinasi dengan instansi terkait yaitu kejaksaan, sehingga kehadirannya dengan kewenangan yang besar benar-benar menjadi simultan dan tidak terjadi pengambilan kebijakan agar dapat mengupayakan ketentuan yang mempertegas pemberantasan kewenangan penuntutan perkara
yang baik dilaksanakan oleh KPK dan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan. Demikianlah isi makalah saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih Kak. Selamat pagi.